Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, Ibu sangat senang sekali nih anak-anak dapat hadir pada konseling pada siang hari ini. Lalu bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik. Saya juga baik, Bu. Oke, Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Ibu juga baik. Alhamdulillah ya jika anak-anak semua keadaannya baik. Ibu di sini memanggil anak-anak dengan sebutan teman-teman ya, agar suasana pada konseling pada siang hari ini tidak canggung seperti itu, karena tadi anak-anak juga meresponnya masih terlihat canggung, dan juga agar nantinya anak-anak lebih terbuka. Oke, apakah anak-anak berkenan? Berkenan, Bu. Berkenan, Bu. Berkenan, Bu. Oke, baiklah. Lalu sebelum melakukan proses konseling pada hari ini, kegiatan apa saja nih yang telah dilakukan oleh teman-teman? Halo? Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, lalu sebelum melakukan konseling pada siang hari ini. Yang saya lakukan membantu Ibu, Bu, sama tadi ada kuliah. Oke, kuliahnya selesai jam berapa, Mbak Tania? Halo? Ya, Bu, tadi saya membantu Ibu sama ada kuliah, Bu. Iya. Kuliahnya selesai jam berapa, Mbak Tania? Jam 11, Bu. Oke, jam 11 ya. Tampaknya Mbak Tania ini rajin sekali. Lalu bagaimana nih dengan teman-teman yang lain? Kalau saya juga habis kuliah, Bu, dan juga menyalurkan hobi. Apa nih hobi dari Mbak Yuli? Saya suka bersepeda, Bu. Wah, tampaknya Mbak Yuli ini suka berolahraga ya. Ya, bisa jadi seperti itu sih, Bu. Oke, baiklah. Lalu bagaimana dengan Mbak Vita? Kalau saya tadi membantu orang tua, kemudian juga mengerjakan tugas juga, Bu. Oke, tampaknya Mbak Vita ini rajin sekali ya. Apakah akhir-akhir ini tugas Mbak Vita banyak sekali? Ya, Bu, karena kemarin habis libur 2 hari Lebaran, sehingga saya dikasih tugas oleh dosen. Oke, tampaknya Mbak Vita ini mendapatkan THR ya, atau tugas hari raya seperti itu. Oke, tetap semangat untuk semua seperti itu. Lalu apakah teman-teman di sini sudah berkunjung semua nih ke rumah saudara seperti itu? Kalau saya sudah banyak yang sudah saya kunjungi, Bu, terutama saudara-saudara saya. Oke, lalu yang lain? Kalau saya masih beberapa, Bu, rumah saudara yang sudah dikunjungi. Oke, untuk Mbak Kalau Vita? saya masih seperti Mbak Yuli juga, masih sebagian yang saya kunjungi karena sibuk mengerjakan tugas. Oke, baiklah, tetap semangat ya anak-anak. Lalu apakah teman-teman di sini sudah mengenal satu sama lain? Masih belum saya, Bu, karena masih tahu namanya di Zoom ini. Sama, Bu, saya juga. Tuh, Mbak Tania bagaimana? Halo?
Bu, sama saya juga masih belum kenal. Oke, baiklah. Karena teman-teman di sini masih belum mengenal ya antara satu sama lain, maka silahkan teman-teman perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari nama, lalu jurusannya apa, terus bisa univnya univ di mana, seperti itu ya, serta alamatnya. Ibu berikan contoh, perkenalkan, nama Ibu Destanika Diva Ralianti, bisa teman-teman panggil saya Ibu Diva. Seperti itu ya, alamat Ibu dari Lumajang. Oke, silahkan nih, dimulai dari siapa dulu? Oke, dimulai dari siapa dulu yang ingin memperkenalkan diri? Saya, Bu. Oke, silahkan Mbak Tania memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Tania. Saya dari jurusan PGSD Universitas Negeri Malang. Alamat saya dari Pronojiwo. Oke, Pronojiwo ya, sama-sama Lumajang seperti itu. Tapi agak jauh dari Ibu. Oke, say hello dong dengan Mbak Tania. Halo Mbak Tania. Halo. Salam Halo. kenal. Iya, Mbak Yuli. Ya. Oke, lalu selanjutnya siapa nih yang ingin perkenalkan diri? Saya Bu, saya. Silakan Mbak Yuli. Nama saya Yuliana Kurtulaini, biasanya dipanggil Yuli, saya dari Lumajang juga, tepatnya di Pasirian. Sirian ya. Dari jurusan apa nih Mbak Yuli? Saya dari jurusan sastra Bu, sastra Arab. Sastra Arab. Wah, pinter bahasa Arab ya Mbak Yuli ini ternyata. Oke, berarti ini ya, deket dengan rumahnya siapa? Mbak Tania yang di Pronojiwo. Oh, Iya, jauh Bu. sekali, masih jauh. Oh, masih jauh Pasirian ya. itu tengah-tengah. Oh, Iya. tengah-tengah. Ya mungkin bisa silaturahmi ya ke rumahnya Mbak Yuli atau ke rumahnya Mbak Tania, seperti itu ya. Siap Bu. Oke, yang terakhir nih Mbak Vita. Silakan Mbak Vita memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Vita Adityaningrum, bisa dipanggil Vita, kuliah di Universitas Jember, UNED, jurusan Pendidikan Sejarah. Oh, pendidikan Rumah saya sejarah. di Lumajang, tepatnya di Rawakangkung. Oke, Rawakangkung ya. Oke, baiklah. Berarti ini deket ya dengan rumahnya Ibu. Rumah Ibu kan di Tikung, mungkin bisa 1 jaman lah ke rumahnya Mbak Vita. Oh, nggak sampai 1 jaman seperti itu. Oke, berarti ini ya, Mbak Vita beda sendiri ya univnya dengan teman-teman yang lain. Ya, Bu. Oke, baiklah. Say hello dong kepada Mbak Vita. Halo, Mbak Vita. Hai. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah memperkenalkan diri, apakah teman-teman di sini sudah mengenal satu sama lain? Sudah Bu. Oke, di sini apakah teman-teman masih semangat nih? Sudah mulai ngantuk, Bu. Sudah mulai ngantuk ya. Lemas Bu. Oke, yang lainnya? Sama saya juga Oke. lemas. Baiklah, kebanyakan teman-teman lemas ya, ada yang juga sudah ngantuk. Di sini Ibu ingin menguji konsentrasi dari teman-teman semua. Dan untuk itu Ibu ada sebuah permainan nih. Nama permainannya itu sambung kata. Jadi di sini teman-teman itu mengucapkan satu kata dan teman-teman yang lain mengucapkan satu kata sebelumnya dan memikirkan satu kata setelahnya. Seperti itu. Ibu kasih contoh ya. Mungkin ada teman yang mengatakan makan. Lalu Mbak Tania misalnya mengatakan makan nasi. Mbak Yuli mengatakan makan nasi dengan, terus Mbak Vita dengan berdiri. Istilahnya seperti itu ya.
Apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Nah, Baiklah, Bisa, Bu. oke. Bisa dipahami semua ya. Dan aturan dalam permainan ini yaitu ketika ada teman yang kalah, maka hukumannya yaitu menanyakan apapun itu pada teman yang kalah itu dengan sejujur-jujurnya, yang menjawab seperti itu ya. Apakah bisa disepakati, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Silahkan dimulai dari siapa dulu nih yang berikan clue pertama kali. Saya, Bu, saya. Oke, silahkan dari Mbak Yuli. Belajar. Oke, lanjut Mbak Vita. Belajar. Ya, Mbak Tania. Apa belajar apa, Mbak Tania? Belajar apa, Mbak Tania? Belajar memasak. Mbak Vita, silakan lanjut. belajar memasak di dapur. Oke, lanjut Mbak Tania. Belajar memasak di dapur rumah. Lanjut Mbak Vita. Belajar memasak di dapur rumah bersama ibu. Lanjut Mbak Yuli. Belajar memasak di rumah bersama Ibu Yuli. Lanjut Mbak Tania. Belajar memasak bersama di dapur bersama Ibu Yuli dan Ibu Diva. Ini ada yang melebihi 2 kata seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Yuli. Tidak apa-apa, yang penting benar kan yang. Oh iya, ini meneruskan apa kata Iya, lain meneruskan. lagi? Teruskan. Oh, saya lupa tadi. Belajar memasak di rumah bersama Ibu Yuli dan Ibu Diva. Tepatnya di daerah Pasirian. Salah, Oke. Diva tadi sama. Oh, salah. Tidak, Tadi di dapur masaknya, Bu. Oh, di dapur. Oh iya, saya salah. Karena saya lupa tadi. Oke. Mbak Yuli kalah ya berarti. Oke, silakan. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, ada yang ingin penasaran pada Mbak Yuli nih. Silakan ditanyakan pada Mbak Yuli. Mungkin masih jomblo atau bagaimana, silakan ditanyakan. Apapun itu. Saya mau tanya sama Mbak Yuli. Gimana? Ya, silakan. Gimana, Bu? Maaf sebelumnya, koneksinya putus-putus. Ya, Saya tidak nggak apa-apa. mendengar Ibu. Gimana tadi? Oke, karena di sini Mbak Yuli itu kalah, jadi Mbak Yuli harus menanggung dari kekalahan itu dan harus menjawab sejujur-jujurnya pertanyaan dari teman-teman. Seperti itu ya. Oke, silakan nih. Tadi Mbak Tania ingin bertanya ya. Silakan Mbak Tania. Mbak Yuli apa bisa memasak? Oh, bisa. Bisa, sangat bisa. Apalagi memasak mie sama telur. Bisa sekali. Oke, mungkin ada lagi dari Mbak Tania pertanyaannya. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Mungkin dari Mbak Vita nih. Yang ingin bertanya pada Mbak Yuli. Saya ingin bertanya, apakah sudah menikah? Oh, belum, Mbak. Belum. Minta doanya semoga cepat menikah. Oke, mungkin ada lagi yang masih penasaran pada Mbak Yuli ini. Silakan ditanyakan. Cukup, Bu, cukup. Mungkin bisa dilanjut. Oke, baiklah ya. Lanjut saja. Oke, karena teman-teman juga konsentrasinya sudah mulai bagus, dan tadi masih ada ya, Mbak Yuli, terdapat
sedikit kesalahan seperti itu, tidak apa-apa karena memang kalimatnya juga panjang seperti itu ya. Baiklah, kita lanjut pembahasan kita pada proses konseling pada siang hari ini. Karena proses konseling pada siang hari ini secara virtual, mungkin jika dari teman-teman sinyalnya kurang mendukung, maka bisa langsung ngechat Ibu seperti itu ya, atau bisa langsung ngechat di Zoom ini seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baiklah. Ibu ingin bertanya nih pada anak semua, apakah teman-teman ini mendapatkan informasi mengenai konseling kelompok itu dari mana? Halo? Kalau saya itu dari IG Unif, Bu. Karena kan ada info untuk dilakukan kelompok, jadi saya mencoba untuk mengikuti link tersebut. Oke, baiklah Kak Tania ini dapat info dari Unif ya. Mungkin dari teman-teman yang lain, silakan. Kalau saya dari teman sih, Bu, katanya akan dilakukan konseling kelompok, jadi saya tertarik untuk ikut. Oke, baiklah dari teman ya. Untuk Mbak Vita bagaimana? Kalau saya dapat info juga dari teman, Bu. Oke, baiklah. Jadi teman-teman di sini lebih mendapatkan info dari teman seperti itu ya. Lalu apakah teman-teman di sini ada yang pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Halo? Kalau saya pernah, Bu. Oke. Yang konseling individual gitu tapi. Oke, jadi Mbak Tania ini pernah ya, dan pastinya sudah ada gambaran mengenai proses konseling. Lalu bagaimana nih dengan teman-teman yang lain? Kalau saya belum pernah, Bu. Masih belum pernah. Oke, masih belum pernah ya. Oke, tampaknya Mbak Yuli ini masih live ya, tidak apa-apa. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan konseling pada siang hari ini. Jadi pada konseling kelompok dapat diartikan yaitu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok seperti itu. Dan tujuan dari konseling kelompok ini yaitu membahas satu masalah yang dialami oleh teman-teman masing-masing seperti itu, hingga masalah dari teman-teman itu terentaskan. Nah, di sini teman-teman harus berperan aktif untuk membantu teman yang lain sehingga masalah itu dapat diselesaikan seperti itu ya. Apakah teman-teman memahami dari konseling kelompok ini? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baiklah. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, tidak ada unsur paksaan seperti itu ya. Jadi setiap anggota datang secara sukarela untuk mengikutinya. Dan saya ingin bertanya nih pada teman-teman semua, apakah dari teman-teman terpaksa untuk mengikuti proses konseling pada siang hari ini? Kalau saya tidak, Bu, karena saya ingin menyelesaikan permasalahan saya. Jadi saya mengikuti konseling. Oke, bagus ya. Untuk teman-teman yang lain bagaimana nih? Saya juga sama seperti Mbak Tania untuk ingin menyelesaikan masalah juga. Oke, Ya, Bu, baiklah. saya juga seperti teman-teman lain. Enggak. Oke, Mbak Yuli sudah join lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu. Ya, tidak apa-apa Mbak Yuli, karena memang virtual ini juga hambatannya sinyal, jadi Ibu sangat senang sekali jika dari teman-teman
berusaha untuk join kembali. Oke, karena yang terpenting pada konseling hari ini yaitu adanya sukarela dari anak-anak seperti itu ya. Dan di sini anak-anak harus mampu nih menjaga rahasia karena konseling ini juga terikat dengan asas kerahasiaan. Jadi anak-anak harus menjaga rahasia pada kelompok virtual pada siang hari ini dan tidak boleh menceritakannya pada teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Marilah kita menjaga kepercayaan di antara kita. Oke, apakah anak-anak berkenan? Berkenan, Bu. Berkenan, Bu. Oke, baiklah. Selain itu, pada setiap anggota ini harus saling terbuka, seperti itu ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti, setiap anggota mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya. Kemudian, untuk menjaga agar kegiatan konseling ini dapat berjalan dengan lancar, maka ada aturan-aturannya nih. Di antaranya, tidak boleh berkata kotor, seperti itu. Lalu tidak boleh mengejek satu sama lain, dan ketika menanggapi juga harus tidak usah menunggu perintah dari ibu, langsung saja menanggapi. Seperti itu ya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Atau mungkin ada pertanyaan? Bisa dipahami, Bu. Oke, bisa Bisa dipahami, Bu. Belum ada pertanyaan. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya kita sepakati ya untuk waktunya. Dari teman-teman untuk menentukan waktu konseling pada siang hari ini yaitu berlangsung sekitar 60 menit. Itu ya, karena mungkin teman-teman juga ada aktivitas lain nih nanti. Apakah mungkin teman-teman ada yang keberatan dengan waktu 60 menit atau bagaimana? Apakah anak-anak berkenan dengan waktu 60 menit itu? Ya, saya setuju, Bu, karena menurut saya waktu 60 menit itu sudah cukup lama. Oke, yang lain? Ya, Bu, saya juga setuju. Saya juga setuju juga. Oke, baiklah. Karena semuanya sudah menyepakati ya, dari aturan maupun waktu yang telah ditentukan, maka Ibu mengingatkan kembali bahwa teman-teman di sini harus terlibat aktif. Seperti itu ya, untuk membantu permasalahan dari teman kalian pada saat proses konseling pada siang hari ini agar nantinya dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu ya. Baik, Bu. Oke. Apakah di sini Ibu diperbolehkan untuk mencatat atau merekam dari proses konseling kita pada siang hari ini agar Ibu juga mengetahui nih inti-inti apa yang telah anak-anak kemukakan seperti itu? Ya, Bu, diperbolehkan. Oke. Ya, Bu, boleh. Silahkan. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, jika semuanya sudah siap, mari kita mulai proses konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih permasalahan dari masing-masing anggota. Baiklah, dimulai dari siapa dulu nih yang akan menceritakan permasalahannya? Saya dulu, Bu. Oke, silakan Mbak Yuli. Saya, Bu. Iya, silakan. Jadi, saya ini kan sudah semester 6.
Dan ada merasa bahwa saya semakin malas dalam kuliah. Dikarenakan terdapat mata kuliah yang namanya itu manajemen inovasi kalau di kampus saya. Itu membuat saya tidak termotivasi sekali untuk mengikutinya, Bu. Dikarenakan itu dosen saya tersebut, saya disuruh revisi terus dalam proposal saya ini, Bu. Oke, pada intinya permasalahan dari Mbak Yuli itu merasa tidak semangat untuk kuliah disebabkan terdapat dosen yang menyuruh selalu revisi terhadap proposal itu ya. Tepatnya ada mata kuliah manajemen inovasi. Benarkah seperti itu, Mbak Yuli? Iya, benar sekali, Bu. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, siapa nih yang ingin bercerita? Saya Tania, jadi saya itu ingin sudah semester 6 kan Bu ya. Dan menurut saya pada pembelajaran itu, khususnya online, aktivitas saya itu semakin banyak Bu yang harus membantu orang tua, lalu masih mengerjakan tugas-tugas itu, sehingga saya kurang bisa dalam memanajemen waktu belajar saya Bu. Oke. Pada dasarnya Mbak Tania ini tidak bisa manajemen waktu seperti itu ya pada saat perkuliahan online karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan. Benarkah seperti itu Mbak Tania? Ya, benar sekali Bu. Oke, terima kasih. Lalu silahkan nih dari Mbak Vita yang terakhir untuk menceritakan permasalahannya. Baik Bu, kalau saya ini sering merasa insecure karena terkadang teman-teman ini sudah memiliki banyak pencapaian, seperti ada yang sudah menjadi tentara, lalu ada yang menang ikut lomba dan aktif di perkuliahan dan lain-lain. Sedangkan saya yang semester 6 ini masih seperti ini, masih belum ada pencapaian sama sekali, sehingga tidak ada yang saya berikan terhadap orang tua saya. Oke, baik. Jadi pada intinya permasalahan dari Mbak Vita itu merasa kurang percaya diri ya terhadap pencapaian teman-teman yang lain. Itu ya, benarkah? Benarkah Mbak Vita? Ya, benar sekali. Oke, baiklah. Dapat Ibu simpulkan bahwa permasalahan dari Mbak Yuli ini menurunnya motivasi belajar pada mata kuliah manajemen inovasi, dan untuk permasalahan dari Mbak Tania yaitu tidak dapat mengelola waktu dengan baik pada saat pembelajaran online, antara membantu orang tua maupun harus mengerjakan tugas seperti itu. Sedangkan permasalahan dari Mbak Vita itu merasa kurang percaya diri dengan pencapaian teman-teman. Benarkah seperti itu, teman-teman? Benar Bu. Ya Bu, benar. Oke, baik. Karena semuanya sudah menceritakan permasalahan yang dihadapi, lalu permasalahan dari siapa dulu nih yang akan dibahas? Kalau menurut saya itu permasalahan dari Mbak Yuli dulu Bu, karena pada permasalahan Mbak Yuli itu kan jika motivasi belajar terus, karena akan berdampak di siswanya juga. Oke, baiklah. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Saya juga setuju sama pendapatnya Mbak Tania, karena menurut saya jika permasalahannya Mbak Yuli itu tidak diselesaikan pada saat ini, mungkin akan berdampak untuk pembelajarannya di perkuliahan nanti. Oke, baiklah. Dari Mbak Vita maupun dari Mbak Tania sudah setuju nih jika permasalahan dari Mbak Yuli dibahas terlebih dahulu. Lalu apakah dari Mbak Yuli menyetujui
jika permasalahannya dibahas terlebih dahulu? Baik Bu, dikarenakan teman-teman memilih saya untuk membahas permasalahan saya terlebih dahulu, maka saya setuju saja Bu. Oke, bagus sekali Mbak Yuli. Jika semuanya sudah sepakat ya untuk memilih permasalahan dari Mbak Yuli, lalu silahkan nih Mbak Yuli menceritakan lebih rinci lagi permasalahan yang dimiliki. Baik Bu, jadi saya ini merasa bahwa tidak rasa optimis seperti semester sebelumnya dalam menjalani perkuliahan ini. Dikarenakan tuntutan dari dosen itu banyak sekali. Apalagi kalau dosen manajemen inovasi yang harus merevisi proposal saya yang dibuat. Sehingga itu membuat saya lelah Bu dan juga stres. Dikarenakan masih banyak tugas juga yang harus dikerjakan. Dan hal tersebut membuat saya semakin malas dalam mengerjakan tugas kuliah yang lainnya, Bu. Jadi seperti itu. Malas mengerjakan tugas kuliah yang lainnya? Ya, seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Mbak Yuli. Jadi karena saya tugas yang satu mata kuliah saja belum selesai dan tidak ada waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai, juga sehingga membuat saya semakin malas dalam mengerjakannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Ibu di sini bisa memahami ya perasaan dari Mbak Yuli. Sejak mulai kapan motivasi dari Mbak Yuli itu turun? Apakah sejak pada saat mata kuliah manajemen inovasi itu atau pada saat yang lain seperti itu? Iya Bu, sejak mata kuliah manajemen inovasi ini. Karena itu waktu dulu ya tidak ada revisian seperti itu, sehingga langsung melanjutkan untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Oke, baiklah. Silakan nih dari teman-teman yang lainnya mungkin menanggapi permasalahan dari Mbak Yuli. Baik Bu, apakah setiap harinya itu Mbak Yuli itu merasa bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas yang diberikan khususnya dari dosen lain seperti itu? Iya, karena hanya memikirkan satu tugas saja sudah membuat saya itu jenuh. Yang pada akhirnya saya lebih memilih untuk melihat YouTube maupun media sosial yang lain. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menanggapi lagi? Apakah revisian pada tugas manajemen inovasi itu ada deadline? Selalu mepet, manajemen itu tersebut deadline-nya selalu mepet sehingga Pak Yuli itu tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Apa bagaimana? Iya, Mbak. Mungkin berkisar 1 mingguan, sehingga saya itu seringkali tergesa-gesa dalam mengerjakan tanpa ada gambaran dari jawaban tersebut. Jadi saya bingung mau dimulai dari mana dan seperti apa gitu. Baik Bu. Oke, itu saja ya dari Mbak Tania. Apakah dari Mbak Vita ingin menanggapi permasalahan dari Mbak Yuli? Ya Bu, saya ingin menanggapi. Apakah Mbak Yuli juga mengalami kayak penurunan motivasi belajar karena penyebabnya hanya karena revisian dari tugas manajemen inovasi tersebut? Oke, silakan Mbak Yuli. Tidak sih, saya juga faktor penyebabnya karena semakin banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen, juga sehingga membuat motivasi saya sendiri semakin menurun. Berarti bukan hanya karena revisian saja ya Mbak? Kemudian juga akan tetapi karena semakin banyaknya tugas, kemudian membuat Mbak Yuli ini semakin malas dan
tidak mengerjakan tugas. Apakah seperti itu, Mbak? Iya, Mbak, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baiklah. Apakah sudah selesai dari Mbak Vita untuk menanggapi? Sudah, Bu. Oke. Apakah dengan begitu kuliah dari Mbak Yuli ini dapat selesai tepat waktu jika Mbak Yuli masih malas-malasan seperti itu? Jelas tidak, Bu. Tapi saya semakin tertekan, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Tertekan? Iya, Bu, dikarenakan selalu kepikiran dengan tugas yang segitu banyaknya, yang saya sendiri tidak paham. Oke, baiklah. Kira-kira berapa tugas nih Mbak Yuli dalam seminggu? Mungkin dalam seminggu kurang lebihnya sekitar 4 tugas, Bu. Oke, jadi 4 tugas ya. Saya boleh menanggapi, Mbak Yuli. Iya, silakan, Mbak. Bisa sih, bisa. Apakah selama diberi tugas itu tidak dicicil terlebih dahulu satu persatu yang diberi tugas waktu awal? Bisa dicicil sebenarnya. Oke, jika seperti itu, apakah ada keinginan nih untuk lebih baik lagi dari sekarang, dari Mbak Yuli? Ada sih, Bu. Saya ingin sekali tetap mendapatkan IP yang bagus. Oke, bagus sekali Mbak Yuli. Jika Mbak Yuli ini memiliki keinginan seperti itu, dan hal itu dapat dijadikan sebagai motivasi seperti itu ya. Selain itu, apakah ada keinginan lain dari Mbak Yuli? Apa ya, Bu? Ya pastinya saya ingin tidak malas seperti ini lagi. Saya juga sedih jika malas seperti ini terus, Bu. Oke. Mungkin ada lagi nih keinginan dari Mbak Yuli. Itu saja sih, Bu. Saya merasa bahwa tugas saya terhambat karena saya sering bermain game online yang berlebihan. Berlebihan? Iya, Bu. Dikarenakan saya ketika bermain game dalam sehari bisa mencapai 6 jam lebih. 6 jam lebih ya. Lama ya, Mbak. Saya juga suka main game sih, Mbak Yuli. Tapi tidak selama itu, jadi saya sempatkan untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Kalau saya juga suka main online, tapi kalau ada waktu senggang harus permainan online kayak game ada, saya tidak melakukan. Oke, baiklah. Tampaknya teman-teman di sini suka semua ya dalam bermain game seperti itu. Akan tetapi untuk Mbak Tania maupun dari Mbak Vita dalam bermain game masih waktunya itu dibatasi atau tidak terlalu lama. Seperti itu ya. Maka dari itu, Bu, saya ingin membatasinya agar tidak mengganggu perkuliahan saya nantinya. Oke, Ibu sangat paham nih perasaan dari Mbak Yuli. Mungkin apakah ada keinginan lain dari Mbak Yuli? Ini, Bu, saya itu sering mengerjakan tugas menjelang deadline dikarenakan ikut-ikutan teman. Ikut-ikutan teman? Ya, jadi gini, Bu, saya ini sering diskusi dengan teman-teman dan semuanya mengerjakan tugas secara bersama-sama. Tapi ya gitu, pasti ngerjainnya menjelang deadline. Pada intinya dari lingkungan ya,
yang menyebabkan Mbak Yuli ini mengerjakan deadline yang terlalu mepet. Benarkah seperti itu, Mbak Yuli? Iya Bu, benar sekali. Memang benar Mbak Yuli bahwa lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi terhadap kita. Saya juga merasa seperti itu, Bu, karena tidak mengerjakan secara bersama-sama itu terkadang ada rasa sungkan tersendiri gitu. Oke, tampaknya lingkungan pertemanan ini sangat berpengaruh seperti itu ya dalam mengerjakan tugas. Nah, selain itu, apakah ada keinginan lain nih dari Mbak Yuli? Apalagi ya Bu? Mungkin terkait dengan impian, harapan, maupun dari cita-cita, seperti itu. Kalau impian sih pastinya untuk membanggakan orang tua sih Bu. Oke, bagaimana nih caranya Mbak Yuli untuk bisa membanggakan orang tua? Ya dengan lulus tepat waktu, mendapatkan IP yang sangat bagus, menjadi orang sukses, dan dapat menjadi dosen nantinya. Wah, Kurang lebih. oke. Jadi harapan Mbak Yuli ini maupun dari keinginan Mbak Yuli ingin lancar seperti itu untuk kuliahnya, lalu cita-citanya juga ingin menjadi dosen, seperti itu ya? Iya Bu, saya ingin sekali menjadi dosen, apalagi kalau dosennya di kampus sendiri. Oke, semoga cita-cita dari Mbak Yuli dapat terkabul seperti itu ya. Lalu semoga juga dari cita-cita teman-teman bisa terkabul nantinya. Amin. Oke, baiklah. Lalu bagaimana nih pandangan dari Mbak Yuli terhadap diri sendiri ketika merasa malas, ketika motivasinya turun, seperti itu? Ya pastinya saya itu orangnya suka mengeluh, terus suka malas-malasan sehingga tugas saya ya gitu, semakin hari semakin menumpuk. Oke, lalu bagaimana nih pandangan Mbak Yuli ketika mengerjakan tugas mepet deadline seperti itu dengan teman-teman Mbak Yuli lainnya, mungkin mengerjakan tugasnya tidak mepet, contohnya seperti Mbak Tania maupun seperti dari Mbak Vita, seperti itu. Ya pastinya mereka rajin sih Bu, dan juga tidak mengerjakan tugas yang mepet deadline seperti saya ini. Tapi kadang-kadang saya juga mengerjakannya waktu deadline kok Mbak Yuli. Iya sih, tapi mungkin tidak separah saya sih. Oke, baiklah. Di sini Ibu ingin menyimpulkan ya, sementara dari diskusi kita tadi, bahwa keinginan dari Mbak Yuli ini yaitu ingin mendapatkan IP yang bagus, lalu tidak bermalas-malasan juga, mengurangi bermain game, maupun tidak mengerjakan tugas pada deadline yang mepet, seperti itu. Dan untuk harapannya yaitu ingin kuliahnya lancar dan juga menjadi orang sukses nantinya. Serta untuk cita-cita Mbak Yuli ingin menjadi dosen. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Benar sekali Bu, benar. Oke, lalu selama ini kegiatan sehari-hari Mbak Yuli itu apa saja sih? Saya sering mengerjakan deadline tugas mepet Bu. Oke, apa nih tujuan Mbak Yuli melakukan hal tersebut? Ya saya ingin mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Oke, lalu bagaimana nih perasaan Mbak Yuli ketika mengerjakan tugas yang deadline-nya mepet? Tergesa-gesa saya Bu, bahkan sampai hampir nangis gara takut telat, saking gupuhnya. Oke. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Menurut Ibu,
waktu mepet untuk mengerjakan deadline itu kira-kira berapa jam ya Bu ya? Ya, silakan Mbak Yuli dijawab. Ya sekitar 4 jam atau 5 jam sebelum pengumpulannya sih, Mbak. Lalu bagaimana Mbak Yuli ini sering terlambat dalam mengerjakan tugas atau tidak? Jarang sih Mbak, mungkin sekitar 5 kali dalam sebulan. Tetapi ya itu mengerjakannya secara tergesa-gesa. Baiklah, itu saja yang saya tanyakan kepada Mbak Yuli. Terima kasih Mbak Yuli. Ya, sama-sama. Oke, dari pertanyaan Mbak Tania tadi, pada dasarnya Mbak Yuli ini mengerjakan tugas secara tergesa-gesa, seperti itu ya, hingga sampai menangis, seperti itu. Dan tadi Mbak Yuli mengungkapkan bahwa mengerjakannya sekitar 5 jaman sebelum deadline. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Iya, benar sekali Bu. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut, akan tapi ya gitu, teman-teman saya seperti itu, dan akhirnya saya ikut-ikutan Bu. Teman-teman Mbak Yuli? Iya Bu, karena teman-teman saya itu ketika di grup berdiskusi, niatnya untuk mengerjakan tugas, tapi ya gitu, malah bercanda sampai tidak mengenal waktu. Oke, di sini Mbak Yuli menganggap bahwa teman-teman Mbak Yuli ini sangat berpengaruh seperti itu ya dalam mengerjakan tugas menjelang deadline. Benarkah seperti itu? Iya Bu, benar, tapi ya tidak juga sih. Tidak juga? Ya, soalnya saya juga memiliki kebiasaan bermain game online Bu, sehingga sangat mempengaruhi terhadap mengerjakan tugas saya. Oke, baiklah. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Vita. Saya ingin bertanya kepada Mbak Yuli, apakah waktu mengerjakan tugas itu lebih sedikit dibandingkan waktu untuk bermain game? Lebih banyak seperti itu. Iya sih Mbak, karena biasanya saya itu mengerjakan tugas hanya 2 jaman. Akan tapi bermain game itu ya lama sekali, sampai 6 jaman. Kira-kira sampai jam berapa, Mbak? Gimana Mbak? Kira-kira sampai jam berapa? Sampai malam, sebelum deadline pasti diselesai. Apakah hal tersebut akan mengganggu aktivitas Mbak Yuli selain dalam mengerjakan tugas? Iya sih Mbak. Biasanya saya sering telat juga sih dalam kuliah. Oke. Telat kuliah? Iya Bu, ada saja hambatan seperti tidur kesiangan dan belum mempersiapkan diri karena sudah kecapean. Seperti itu. Oke, baiklah. Bisa Ibu simpulkan sementara ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Mbak Yuli dalam kesehariannya itu mengerjakan tugas menjelang deadline sekitar 5 jaman sebelum pengumpulan, seperti itu ya. Lalu bermain game online sekitar 6 jaman, lalu biasanya juga Mbak Yuli telat kuliah dikarenakan kurang mempersiapkan keperluan kuliah dan juga bangun kesiangan. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Iya, benar sekali Bu. Oke, baiklah. Di sini Ibu ingat kalimat kiasan seperti itu ya, yang berhubungan dengan permasalahan Mbak Yuli. Bunyinya itu yaitu hiduplah seperti air yang mengalir dari puncak gunung
melewati batuan yang cukup besar sampai pada lautan. Dan hal tersebut memang menurut Ibu sama dengan permasalahan dari Mbak Yuli dalam mencapai tujuannya, itu serta harapan maupun cita-citanya. Karena dari makna kiasan itu ketika kita ingin mencapai sebuah harapan, mencapai sebuah cita-cita maupun tujuan, pasti ada tantangan, pasti ada batu besar seperti itu yang melewatinya, sehingga kita tidak bisa berada di zona nyaman terus seperti itu ya, seperti Mbak Yuli malas-malasan ketika mengerjakan tugas. Kita tidak bisa selamanya berada pada zona nyaman itu ya. Dan dari perilaku Mbak Yuli ini, perilaku apa saja nih yang mungkin membantu untuk mencapai tujuan maupun mencapai harapan dari Mbak Yuli? Menurut saya sih sangat tidak membantu sih, Bu. Oke. Selanjutnya kita mencari ya sama-sama hal-hal yang mendukung maupun menghambat dari perilaku Mbak Yuli terhadap permasalahan kemalasan perkuliahan Mbak Yuli ini. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke. Kalau menurut Mbak Yuli ini apa saja sih perilaku yang mendukung terhadap mencapai cita-cita seperti itu? Sepertinya perilaku saya tidak ada yang membantu, Bu. Kalau menurut saya masih pasti ada hal-hal yang membantu dalam diri Mbak Yuli, karena seperti yang Ibu saya pernah sampaikan bahwa meskipun banyak batu besar dalam hidup kita, namun dengan derasnya aliran sungai, maka akan cepat sampai juga dalam mencapai tujuan. Saya setuju juga dengan pendapat Mbak Vita tersebut, karena pasti ada hal-hal yang mendukung Mbak Yuli dalam mencapai tujuannya. Akan tetapi mungkin sejauh ini Mbak Yuli masih belum menyadari hal tersebut. Oke, baiklah. Mari kita gali seperti itu ya, lebih dalam lagi apa saja nih yang membantu perilaku Mbak Yuli agar tidak malas-malasan lagi dalam kuliah seperti itu. Karena untuk mencapai impian setinggi langit itu, maka tindakan yang diimplementasikan itu juga tidak rendah seperti itu ya. Apakah Mbak Yuli bersedia untuk mencari hal-hal yang mendukung maupun menghambat dari permasalahan Mbak Yuli? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, baiklah. Untuk mempersiapkan perlengkapan kuliah sebelum mengikuti proses perkuliahan, apakah menurut Mbak Yuli itu mendukung? Kalau menurut saya mendukung sih, Bu. Dikarenakan ketika saya mencoba untuk mempersiapkan itu, saya tidak tergesa-gesa, Bu. Akan tapi ketika saya lupa untuk mempersiapkannya, maka ya gitu, saya sering telat dalam mengikuti proses perkuliahan. Oke. Pada intinya mendukung ya, agar tidak telat lagi kuliahnya. Benarkah seperti itu, Mbak Yuli? Ya, benar seperti itu, Bu. Benar sekali. Oke, lalu kira-kira apa nih yang menurut Mbak Yuli perilaku yang semakin membuat Mbak Yuli itu malas dalam kuliah? Ya itu sih, Bu, bermain game online hingga larut malam, sehingga saya terlambat bangun pagi maupun tergesa-gesa untuk mandi. Oke, pada intinya Mbak Yuli ini paham ya bahwa perilaku bermain game online ini tidak membantu seperti itu, malah menyebabkan banyak hal yang kurang membantu.
seperti tergesa-gesa dalam mandi. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Ya Bu, benar seperti itu, benar sekali. Oke. Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Vita. Jika Mbak Yuli sudah menyadari bahwa bermain game online itu terlalu lama, kemudian juga sangat mengganggu aktivitasnya selama perkuliahan, apakah Mbak Yuli tidak memiliki pemikiran untuk membatasi dalam bermain game online atau bahkan untuk tidak bermain game online seperti itu? Saya juga berpikirnya seperti itu, Mbak. Ya, itu seperti teman-teman semua dalam membatasi dalam bermain game online, tapi masih agak sulit menurut saya. Oke, jadi perilaku yang mendukung menurut Mbak Yuli itu menyiapkan peralatan untuk kuliah, seperti itu ya. Apakah menurut Mbak Yuli itu efektif? Ya, tidak terlalu efektif sih, Bu, dikarenakan hanya membutuhkan waktu sebentar, hanya mempersiapkan itu semua. Bu, saya ingin menanggapi lagi. Silakan Mbak Vita. Menurut saya benar seperti kata Mbak Yuli, karena jika hanya menyiapkan peralatan untuk kuliah, mungkin tidak sampai 5 menit sudah siap, sudah bisa. Oke. Apakah menyiapkan peralatan kuliah tersebut sudah sesuai dengan mengurangi perilaku malas-malasan dari Mbak Yuli sendiri? Menurut saya sudah sesuai sih, Bu, dikarenakan waktu yang digunakan pada waktu malam bukan hanya digunakan untuk bermain game saja. Oke. Apakah sudah sesuai dengan harapan Mbak Yuli, yaitu agar kuliahnya lancar, seperti itu? Sudah sesuai sih, Bu, dikarenakan dengan melakukan hal tersebut bahwa saya sedikit tidak terburu-buru. Oke. Apakah mungkin juga sudah efektif agar tidak mengerjakan deadline dengan mepet? Ya, tidak terlalu sih, Mbak. Oke. Apakah sudah sesuai dengan peraturan perkuliahan seperti itu? Ya, sesuai, Bu, dikarenakan saya lebih disiplin daripada menyiapkan keesokan harinya. Oke, mungkin apakah juga sudah sesuai dengan harapan keluarga Mbak Yuli? Kalau menurut saya sih sesuai sih, Bu, dikarenakan biasanya ibu yang selalu mengingatkan saya untuk mempersiapkan alat-alat yang untuk kuliah keesokan harinya. Oke. Baiklah, dapat Ibu simpulkan bahwa perilaku pendukung dari Mbak Yuli ini sudah sesuai ya dengan keinginan, harapan, peraturan perkuliahan maupun harapan keluarga seperti itu. Akan tetapi masih belum sesuai dengan tujuan dari Mbak Yuli. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Ya, benar sekali, Bu. Oke, baiklah. Sekarang kita membuat rencana ya yang lebih efektif agar motivasi Mbak Yuli ini dapat meningkat. Apakah Mbak Yuli mungkin sudah mulai tergambar untuk rencana selanjutnya? Ada sih, Bu. Saya mulai membayangkan mengurangi bermain game, lebih berdiskusi dengan teman mengenai materi yang kurang dipahami. Dikarenakan dengan rencana tersebut, mungkin waktu sehari-hari saya dapat dikelola dengan baik. Oke, bagus sekali Mbak Yuli atas rencana yang telah Mbak Yuli ungkapkan. Mungkin dari teman-teman yang lain memiliki pengalaman yang sama dari permasalahan Mbak Yuli bisa kita diskusikan di sini, seperti itu. Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Vita. Dalam hal ini saya memiliki pengalaman yaitu terlalu lama dalam melihat media sosial, sehingga terkadang mengerjakan tugas seperti deadline itu juga mepet. Akan tetapi
untuk akhir-akhir ini saya lebih mengerjakan tugas terlebih dahulu sehingga saya dalam mengerjakan tugas itu tidak tergesa-gesa. Oke. Apakah menurut Mbak Vita efektif untuk diterapkan? Menurut saya cukup efektif, Bu, karena dalam hal ini saya mengerjakan tugas dengan maksimal sehingga nanti ada waktu untuk mengoreksi kembali jawaban yang saya buat. Oke, baiklah. Apa yang Mbak Vita lakukan tadi bisa saja nih menjadi rencana dari Mbak Yuli ya untuk meningkatkan motivasi belajar Mbak Yuli ke depannya. Gimana nih Mbak Yuli? Bisa juga sih, Bu. Dikarenakan saya memang bermain game terlebih dahulu, sehingga saya cemas ketika mengerjakan tugas yang di akhir-akhirnya. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang nih mendengarkan apa yang telah dikemukakan oleh Mbak Yuli. Jadi rencana Mbak Yuli ini bertambah satu ya, yaitu mengerjakan tugas terlebih dahulu, lalu dilanjutkan aktivitas yang lebih disukai. Seperti itu ya. Iya, Bu, benar. Oke, lalu bagaimana nih dengan Mbak Tania? Apakah juga memiliki pengalaman yang sama dengan permasalahan Mbak Yuli? Kalau saya sih pernah ya, Bu, ada pada permasalahan yang seperti itu. Akan tetapi pada permasalahan saya ini, seperti Mbak Vita, bukan memain game, akan tetapi terlalu lama dalam melihat khususnya media sosial ya, Bu ya. Yeah. Sehingga yang saya lakukan itu lebih mengurangi sih untuk melihat media sosial tersebut agar bisa memilih baju lebih baik lagi. Apakah efektif bagi Mbak Tania untuk diterapkan? Menurut saya sih efektif. Oke, efektif ya. Baiklah, ternyata dari Mbak Tania juga efektif untuk diterapkan dari mengurangi melakukan aktivitas yang lebih disukai seperti itu, sehingga Mbak Yuli nantinya juga memiliki gambaran nih dalam melakukan rencana tersebut. Iya, Bu. Oke, bisa Ibu simpulkan ya bahwa rencana dari Mbak Yuli itu nantinya itu mengurangi bermain game dan juga mengerjakan tugas terlebih dahulu. Benarkah seperti itu Mbak Yuli? Benar, Bu. Akan tetapi menurut saya pasti susah untuk mengurangi bermain game tersebut, Bu. Karena saya sudah kecanduan, Bu. Kecanduan? Iya, Bu. Dikarenakan menarik sih. Oke. Biasanya Mbak Yuli ini kan bermain game selama 6 jam. Jika dikurangi 4 jam bagaimana Mbak Yuli? Sepertinya bisa sih, Bu. Saya akan berusaha untuk merubahnya. Oke, baiklah. Semuanya butuh proses ya Mbak Yuli. Misal nanti ada kesulitan dalam mengurangi bermain game itu, maka nanti kita bisa mencari alternatif lain. Akan tapi mungkin sekarang Mbak Yuli bisa mencoba terlebih dahulu semampu dari Mbak Yuli. Gitu ya Mbak Yuli? Ya, Bu, siap. Oke. Menurut saya benar seperti yang disampaikan oleh Ibu bahwa semuanya itu butuh proses. Jika Mbak Yuli tetap bermain game sampai lupa waktu, maka selamanya Mbak Yuli akan masih tetap kecanduan. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Vita, karena sesuatu itu tidak bisa secara instan, Bu, jadi harus butuh waktu. Ya seperti saya juga, khususnya saya juga akan mengurangi dalam melihat media sosial agar tidak kecanduan, seperti itu. Oke, baiklah. Tampaknya dari pengalaman teman-teman semua nih, sangat berpengaruh ya terhadap aktivitas yang lebih positif ke depannya.
Iya Bu, benar. Jadi Mbak Yuli di sini setuju ya untuk mengurangi durasi bermain game agar mencapai tujuan, yaitu tidak malas-malasan lagi dalam kuliah, gitu ya. Dengan mengurangi bermain game online ini, maka tidur Mbak Yuli juga lebih awal sehingga bangun Mbak Yuli juga tidak telat, kuliahnya juga tidak seperti dulu lagi, gitu ya. Ya Bu. Oke, berarti Mbak Yuli sepakat ya untuk bangun lebih pagi. Ya Bu, sepakat. Saya sepakat. Oke, selain itu mungkin ada hal lain nih yang ingin Mbak Yuli lakukan. Mengerjakan tugas terlebih dahulu Bu. Nah, bagus jika seperti itu. Bagaimana nih caranya Mbak Yuli ketika semua teman-teman Mbak Yuli itu menuntut Mbak Yuli untuk mengerjakan tugas pada saat deadline yang mepet? Oh, ya saya mungkin mengawalinya terlebih dahulu dan mungkin teman-teman akan mengikutinya. Saya setuju sama pendapatnya Mbak Yuli, karena bahwa teman itu sangat mempengaruhi aktivitas kita, kemudian juga Mbak Yuli dapat mengawalinya, maka akan memberikan pengaruh positif juga nantinya ke depan, termasuk juga terhadap temannya. Saya juga setuju dengan pendapat Mbak Gita, bahwa kita tidak hanya selalu mengikuti teman-teman kita, akan tetapi hal itu berdampak negatif pada kita. Juga berusaha untuk jadi kita harus juga berusaha untuk menghentikan hal tersebut agar kita tidak tersesat pada hal yang sama atau hal negatif seperti itu. Oke, bagus sekali ya motivasi dari teman-teman semua untuk Mbak Yuli. Lalu apakah Mbak Yuli bisa untuk melakukan hal tersebut atau mampu untuk melakukan hal tersebut? Saya yakin mampu Bu bisa untuk melakukannya. Sekali ya, Ibu sangat terkesan nih atas niat Mbak Yuli untuk berubah. Lalu apakah ada hal lain yang menurut Mbak Yuli itu membantu untuk tidak malas lagi dalam kuliah? Menurut saya sudah cukup sih Bu, soalnya yang saya lakukan sehari-hari juga seperti itu. Oke, Ibu yakin ya bahwa Mbak Yuli ini bisa untuk melakukannya. Baiklah, dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Yuli ini memiliki 3 rencana, yaitu mengurangi dalam bermain game, lalu mengerjakan tugas tidak menjelang deadline, lalu tidur lebih awal. Apakah sudah semua Mbak Yuli apa yang telah Ibu kemukakan tadi? Halo Mbak Yuli? Ya Bu, sudah semua. Oke, dengar suara Ibu ya tadi? Iya Bu, mendengar. Oke, baiklah. Untuk rencana yang pertama nih, yaitu mengurangi dalam bermain game. Lalu apa nih dampak positif maupun dampak negatif dari rencana tersebut? Kalau menurut saya sih Bu, untuk dampak positifnya yaitu seperti yang teman-teman katakan, bahwa dapat mengelola waktu dengan baik atau tidak tergesa-gesa nantinya. Dan untuk dampak negatifnya, ya agak bosan sih untuk menjalankan tugas secara terus-menerus. Oke. Lalu bagaimana nih cara Mbak Yuli untuk mengantisipasi dari dampak negatif tersebut? Kalau menurut saya sih melakukan strategi belajar yang disukai, mungkin ya agar lebih baik, ya agar lebih tidak bosan atau jenuh. Oke, baiklah.
Bagus sekali, Mbak Yuli. Lalu kalau menurut teman-teman bagaimana nih untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah Mbak Yuli sebutkan tadi? Kalau menurut saya sih lebih kayak menyalurkan hobi gitu agar aktivitas yang dilakukan Mbak Yu itu yang disukai tidak selalu berfokus pada bermain game. Oke. Untuk Mbak Tania bagaimana? Kalau saya sependapat sama yang awal tadi sih, Bu. Sependapat seperti miliknya siapa? Seperti miliknya Mbak Vita. Miliknya Mbak Vita ya, lebih menyalurkan hobi seperti itu. Oke, baiklah, bagus sekali pendapat dari teman-teman semua. Dan bisa jadi nih memperluas gambaran dari Mbak Yuli agar dapat mengurangi dalam bermain game ini. Seperti itu ya, dari dampak-dampak negatif yang telah teman-teman sebutkan tadi. Iya, Bu, benar. Oke, lalu untuk rencana kedua, yaitu mengerjakan tugas tidak menjelang deadline. Lalu apa nih dampak positif maupun dampak negatif dari rencana tersebut? Kalau menurut saya sih dampak positifnya itu lebih tidak tergesa-gesa serta mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dan untuk dampak negatifnya, yaitu sih lebih cepat bosan, Bu. Oke, baiklah. Lalu bagaimana nih cara Mbak Yuli untuk meminimalisir dari dampak negatif tersebut? Kalau saya sama seperti yang pertama, Bu. Oke, sama seperti yang pertama ya, yaitu lebih berikan aktivitas yang strategi belajar yang disukai seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain dari dampak negatif yang telah Yuli kemukakan tadi? Saya, Bu, menurut saya difokus ke tugasnya terlebih dahulu, kemudian dan bayangin saja bahwa Mbak Yuli itu akan melakukan aktivitas yang sangat seru nantinya, sehingga akan menjadi sebuah konsentrasi dalam diri Mbak Yuli nanti. Oke, baiklah sekali. Lalu bagaimana nih dengan Mbak Tania? Kalau saya sih, Bu, sama dengan Mbak Vita tadi ya. Tapi bisa juga Mbak Yuli itu cita-citanya itu akan tercapai ke depannya bukan hanya keinginan maupun harapan saja yang akan tercapai. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Jadi Mbak Yuli bisa nih mengikuti caranya dari Mbak Vita, yaitu membayangkan sesuatu yang menyenangkan, agar lebih fokus dalam mengerjakan satu objek, seperti itu ya. Dan juga kata Mbak Tania tadi, lebih berfokus terhadap harapan, impian, cita-cita, seperti itu. Iya, Bu, benar. Oke, untuk rencana yang terakhir, yaitu bangun lebih pagi. Lalu apa nih dampak positif maupun dampak negatif dari rencana tersebut? Kalau menurut saya untuk dampak positifnya yaitu lebih konsentrasi sih dalam perkuliahan. Lalu tidak telat juga untuk kuliah. Dan untuk dampak negatifnya sendiri yaitu lebih menahan untuk bermain game, tidak bermain game, mengurangi bermain game seperti itu. Oke, baiklah. Bagaimana nih caranya Mbak Yuli untuk meminimalisir dari dampak negatif tersebut? Kalau menurut saya sih lebih seperti teman-teman, bahwa saya tidak berfokus pada game. Akan tapi aktivitas lainnya yang saya sukai agar dapat lebih membatasi waktu tersebut. Oke, bagus sekali Mbak Yuli. Lalu dari teman-teman nih, apakah ada pendapat lain untuk meminimalisir dampak negatif dari yang telah dikemukakan oleh Mbak Yuli tadi? Halo teman-teman. Saya sependapat dengan Mbak Yuli. Oke, sependapat ya.
Lalu yang Saya lainnya? juga sependapat dengan Mbak Yuli, Bu. Oke, sependapat semua ya. Baiklah jika demikian. Lalu menurut Mbak Yuli nih, dukungan dari mana saja untuk melakukan rencana tersebut? Yang pastinya dari orang tua sih Bu, dikarenakan saya di sini ya untuk mereka juga. Bagus sekali Mbak Yuli. Jika Mbak Yuli memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rencana tersebut. Dan Ibu berharap Mbak Yuli ini mampu untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan keberhasilan yang sesuai ya dengan tujuan yang telah diharapkan. Seperti itu ya. Amin Bu, amin. Oke. Lalu apa nih manfaat yang diperoleh Mbak Yuli setelah mengetahui rencana yang akan dilakukan ke depannya? Pastinya saya semakin lega dikarenakan sudah menyadari perilaku-perilaku yang akan dilakukan ke depannya. Sehingga saya bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan, sekaligus keinginan dan harapan saya juga terwujud. Seperti itu. Oke, bagus sekali. Ibu sangat senang ya mendengarnya. Lalu mungkin teman-teman bisa menyebutkan manfaat apa saja nih yang diperoleh ketika Mbak Yuli itu melakukan rencana tersebut. Saya, Bu. Silakan Mbak Vita. Kalau menurut saya dari rencana tersebut itu akan mengurangi permasalahan yang dialami Mbak Yuli khususnya. Kemudian juga bukan hanya Mbak Yuli sebenarnya yang memperoleh manfaat, akan tetapi kita semua yang ikut bimbingan ini juga menghadapi permasalahan yang sama. Maka saya juga sudah memperoleh gambaran untuk kedepannya. Oke, bagus sekali Mbak Vita. Lalu untuk Mbak Tania bagaimana manfaat yang diperoleh? Kalau saya sih sama dengan Mbak Vita sih Bu, akan tetapi bisa juga Mbak Yuli itu cita-citanya akan tercapai ke depannya. Jadi bukan hanya keinginan dan harapannya saja yang akan tercapai. Oke, bagus sekali teman-teman, bahwa memang bukan hanya Mbak Yuli saja ya yang memperoleh manfaat dari konseling pada hari ini, akan tetapi teman-teman semua juga memperoleh manfaat dari konseling ini. Semangat ya untuk Mbak Yuli dalam melaksanakan rencana ke depannya. Ibu yakin Mbak Yuli mampu untuk melaksanakan rencana tersebut dengan lancar. Lalu apakah Mbak Yuli sanggup menjalani itu semua? Ya Bu, saya sanggup dikarenakan saya ingin merubah lebih baik yang sesuai dengan tujuan saya. Oke, baiklah. Silahkan Mbak Yuli dapat mengambil kertas beserta alat tulis terlebih dahulu. Apakah sudah mengambil alat tulis? Ya Bu, sudah. Oke, sudah ya. Selanjutnya, sebagai bukti kesungguhan atau komitmen dari Mbak Yuli untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat, Ibu minta nih pada Mbak Yuli untuk menuliskan rencana perilaku yang sudah disepakati tadi. 3 rencana tadi ya. Dan apa saja nih konsekuensi yang diterima, baik rencana tersebut berhasil maupun rencana tersebut gagal, seperti itu ya. Lalu beri tanda tangan di bawah sebagai bukti kesungguhan dari Mbak Yuli dari rencana-rencana yang telah Mbak Yuli tuliskan tadi. Apakah Mbak Yuli berkenan? Ya Bu, saya berkenan. Oke, silakan Mbak Yuli menuliskan rencana tersebut. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Setelah menyepakati kontrak perilaku secara tertulis tersebut, apakah Mbak Yuli berkenan untuk dimonitor oleh Ibu maupun dari teman-teman? Insya Allah saya bersedia Bu.
Oke, bagus sekali kalau begitu. Dan teman-teman juga berhak ya untuk memonitoring dari Mbak Yuli ini. Karena hal ini akan membantu Mbak Yuli untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, Ibu akan menanyakan kembali nih terkait rencana-rencana yang dibuat oleh Mbak Yuli. Apakah ada yang masih mengganjal atau mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi, Mbak Yuli? Tidak sepertinya, Bu. Sudah. Oke, kalau begitu sudah tidak ada masalah ya dengan rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Yuli ke depannya. Ya, Bu. Oke, baiklah teman-teman. Setelah kita mengikuti proses konseling kelompok, bagaimana nih refleksi dari masing-masing anggota kelompok di sini terkait kegiatan konseling pada siang hari ini? Kalau menurut saya sih, Bu, bahwa banyak hikmah yang bisa saya ambil dari konseling kali ini, dan juga tidak hanya Mbak Yuli saja yang memperoleh suatu pembelajaran, akan tetapi saya juga memperoleh suatu pembelajaran yang sangat banyak, yaitu ketika nantinya saya memiliki masalah yang sama, saya dapat menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah Ibu berikan tadi untuk Mbak Yuli. Oke, baiklah, bagus sekali dari Mbak Tania. Lalu untuk Mbak Vita bagaimana? Saya sependapat sama Mbak Tania juga, cuma menurut saya juga saya hanya ngasih semangat kepada Mbak Yuli untuk melaksanakan rencananya tersebut agar dapat terlaksana. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Oke, bagus sekali ya jika teman-teman dapat memperoleh hikmah dari konseling kelompok pada hari ini. Dan juga ada yang memberikan semangat kepada Mbak Yuli. Ibu berpesan nih pada Mbak Yuli, Mbak Yuli ini pasti mampu kok untuk menjalankan rencana yang telah Mbak Yuli kemukakan tadi. Dan mungkin jika dari rencana tersebut terdapat hambatan, maka Ibu berharap Mbak Yuli tidak menyalahkan diri sendiri, karena hambatan tersebut bukan hanya berasal dari diri sendiri, akan tetapi berasal dari lingkungan sekitar. Apakah Mbak Yuli memahami? Iya, Bu, saya memahami. Oke. Dan juga Ibu berpesan kepada Mbak Yuli bahwa tidak perlu kecewa, yang sampai berlarut-larut seperti itu jika rencananya tidak mudah untuk dijalani. Seperti itu ya, dikarenakan setiap orang juga pasti mengalami hal yang demikian. Dan jika terdapat hambatan, maka kita sama-sama berdiskusi lagi. Seperti itu ya, untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang telah Mbak Yuli temukan. Jadi Mbak Yuli tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Seperti itu ya, apakah Mbak Yuli memahami? Iya, Bu, saya memahami. Oke. Dan juga Mbak Yuli tidak usah putus asa jika kadangkala tidak sesuai dengan ekspektasi dari Mbak Yuli itu sendiri, karena memang rencana itu juga butuh proses dalam menjalankannya, seperti itu ya. Oke, semangat untuk semuanya. Baiklah, mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan dari teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Ibu berharap teman-teman dapat mengikuti proses konseling ini sampai semua permasalahan ini tuntas, seperti itu ya. Apakah teman-teman berkenan? Iya, Bu, berkenan. Lalu kira-kira nih, permasalahan siapa yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya? Saya kira permasalahan dari Mbak Vita ya, Bu. Dikarenakan jika kita terlalu insecure terus-menerus, maka tidak ada optimis pada diri Mbak Vita tersebut. Dan akhirnya akan berdampak pada masa depan juga, Bu.
Lalu bagaimana nih dengan yang lain? Mbak Yulinya live, Bu. Mungkin terganggu sinyal. Oke, terganggu sinyal ya. Baiklah. Ini Mbak Yuli mencoba untuk join. Oke, tadi Mbak Tania setuju jika permasalahan untuk minggu depan memilih dari Mbak Vita, seperti itu. Lalu untuk Mbak Yuli bagaimana? Apakah setuju jika permasalahannya dari Mbak Vita atau dari Mbak Tania, seperti itu? Halo Mbak Yuli. Sepertinya masih di mute Mbak Yuli. Saya juga setuju sih Bu, dikarenakan jika permasalahan Mbak Vita tidak dapat penyelesaiannya, dikhawatirkan ketika ia sering overthinking, maka akan menurunkan produktivitas dan juga dalam mengerjakan tugas juga tidak maksimal. Baiklah teman-teman, dari Mbak Yuli maupun dari Mbak Tania memilih permasalahan dari Mbak Vita. Lalu apakah Mbak Vita setuju jika permasalahannya dibahas pada pertemuan selanjutnya? Ya, saya setuju, Bu, karena teman-teman juga sudah banyak yang memilih permasalahan dari saya. Kemudian juga saya sangat terbantu untuk nantinya karena dapat memecahkan masalahnya seperti Mbak Yuli. Oke, baiklah. Jadi bisa disepakati ya bahwa permasalahan yang dibahas pada pertemuan selanjutnya adalah permasalahan dari Mbak Vita. Itu ya. Ya Bu. Oke. Oke. Lalu kira-kira kapan nih teman-teman dapat bertemu secara virtual dengan Ibu lagi untuk membahas permasalahan dari Mbak Vita maupun harus membahas progres dari yang telah Mbak Yuli lakukan, seperti itu? Mungkin bisa minggu depan dengan jam yang sama, Bu. Oke, bagaimana nih dengan teman-teman yang lain? Saya setuju, Bu, karena jam pelajaran saya juga tidak padat sehingga saya ada waktu. Oke, lalu bagaimana nih dengan Mbak Yuli? Kalau saya sangat setuju Bu, saya setuju. Oke, baiklah. Karena semuanya juga sudah setuju ya untuk bertemu kembali dengan Ibu pada minggu depan dengan jam yang sama, maka kalian semua harus benar-benar berkomitmen untuk datang pada pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya Bu. Oke, karena pertemuan kita juga sudah hampir habis, mungkin sudah habis ya, maka bisa kita akhiri proses konseling kelompok pada siang hari ini. Ibu sangat berterima kasih nih pada teman-teman semua karena sudah aktif bercerita maupun aktif dalam menanggapi dari permasalahan Mbak Yuli, ya, sehingga proses konseling ini dapat berjalan dengan sangat-sangat lancar. Itu ya. Iya, Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena telah mengarahkan kami semua untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan dari teman-teman kami. Bu, saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu karena telah mengarahkan kami semua sehingga kami mendapatkan sebuah pembelajaran yang sangat besar. Saya juga berterima kasih kepada Ibu dikarenakan telah memberikan waktunya sehingga kami mendapatkan banyak manfaat pada proses konseling pada hari ini. Oke, sama-sama teman-teman semua. Karena waktunya juga sudah hampir habis ya, kita akhiri. Terima kasih. Ibu izin live terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Ya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya Bu, Terima kasih, Bu. waalaikumsalam. Terima Iya, kasih. sama-sama.